Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, apa kabar? Saya berharap kita semua tetap semangat, tetap bersyukur dalam kondisi apapun. Meskipun memang situasi hari-hari ini kalau kita lihat tidak terlalu baik, tapi biarlah kasih Tuhan yang selalu ada di dalam kehidupan kita itu membuat kita terus mengucap syukur dalam segala keadaan. Mari Bapak Ibu kita kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini terambil dari Matius pasal yang pertama ayat yang ke-23. Sesungguhnya anak dara itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Bapak Ibu, kata Immanuel menunjuk kepada pribadi Tuhan Yesus. Tentunya semua kita merindukan kita disertai oleh Tuhan. Dalam kondisi apapun seringkali mungkin saya dengan Bapak Ibu hanya berkata asal Tuhan ada di dekat kita, maka tenanglah jiwa kita. Ada seorang hamba Tuhan berkata biarpun dia ada di lembah, maupun dia ada di dalam kondisi yang mungkin di tengah badai yang besar sekalipun, asalkan Tuhan menyertainya, dia sangat yakin bahwa dia pasti aman. Jadi Bapak Ibu, kata-kata Immanuel, Allah menyertai kita, tentunya hal ini diperlukan oleh kita semua. Apalagi kita sedang ada di masa-masa yang sulit. Ya, kita tidak pernah mengerti masa pandemi ini sampai kapan, tetapi kita percaya selama Tuhan menyertai kita, maka kita pasti akan ada di dalam perlindungannya. Bapak Ibu, dalam kebenaran firman Tuhan ini dikatakan bahwa Immanuel, Allah menyertai. Kalau memang saya dengan Bapak Ibu rindu disertai oleh Tuhan, maka kita harus belajar dengan baik. Kita harus merenungkan hal ini. Bagaimana caranya Immanuel itu nyata dalam hidup kita? Bagaimana supaya Tuhan benar-benar beserta dengan kita, sehingga di dalam kondisi apapun kita tetap bisa menikmati hal yang baik, sehingga ada ucapan syukur yang keluar dari lidah mulut kita. Nah Bapak Ibu, berkaitan dengan disertai oleh Tuhan, cukup simpel, saya ingin membagi kepada Bapak Ibu hal-hal yang sudah saya pelajari dari firman dan tentunya saya juga sudah praktekkan. Dan saya melihat ketika saya melakukannya, benar Bapak Ibu bahwa Tuhan tidak pernah jauh dari kita. Dua hal yang saya ingin bagikan kepada Bapak Ibu hari ini. Bagaimana supaya hidup kita disertai oleh Tuhan. Bagaimana supaya Immanuel itu benar-benar nyata dalam hidup kita. Yang pertama Bapak Ibu, jika saya dengan saudara betul-betul merindukan kita disertai oleh Tuhan, maka posisi kita tidak boleh jauh dari Tuhan. Saya masih mengingat bagaimana para murid-murid ketika Tuhan Yesus masih ada di muka bumi ini. Alkitab mencatat di mana Tuhan berada, di situ pun para murid-muridnya berada. Sehingga ketika murid itu masih ada di dekat Tuhan, maka murid-murid itu benar-benar terpelihara. Kalau kita perhatikan baik-baik, maaf ya Bapak Ibu, saat itu Tuhan Yesus dengan murid-muridnya ada di daerah Timur Tengah. Dan kalau saya juga simak kondisi mereka, bukan sebuah kehidupan yang diwarnai dengan kelimpahan secara materi. Saya masih ingat sekali kalau Bapak Ibu juga masih mengingat bagaimana peristiwa di mana waktu Tuhan Yesus mengajar para muridnya untuk membayar pajak, itu uangnya mereka dapat dari sebuah mujizat. Apa yang terjadi? Ya, keluar dari mulut ikan. Wah, itu sesuatu yang mungkin bagi kita, wah, sangat-sangat mustahil. Tapi memang itulah yang terjadi. Sejarah pun mencatat bagaimana ketika memang Tuhan Yesus ada di muka bumi ini, banyak hal yang dikerjakannya yang mungkin itu di luar logika manusia.
Dan Bapak Ibu, bicara tentang kehidupan para murid saat itu, mereka hidup benar-benar penuh dengan mujizat Tuhan selama mereka dekat dengan Tuhan. Selama mereka hidup berjalan bersama dengan Tuhan Yesus, mereka mengalami banyak hal-hal yang ajaib terjadi. Ya, ribuan umat hanya bisa diberi makan hanya dengan beberapa ketul roti dan beberapa ekor ikan. Bagi logika manusia itu tidak mungkin, tetapi itulah yang terjadi. Saya percaya Bapak Ibu, kalau kita selalu ada di dekat Tuhan, maka Tuhan pun akan selalu memberikan hal-hal yang baik dalam hidup kita. Kita akan menikmati, kita akan merasakan bagaimana keajaiban Tuhan itu nyata dalam hidup kita. Jadi, bagaimana caranya kita disertai oleh Tuhan sehingga pemeliharaannya, perlindungannya nyata atas hidup kita? Maka firman Tuhan memberikan satu jalan keluar dengan cara kita melekat, kita dekat dengan Tuhan. Jika saya dengan Bapak Ibu sungguh-sungguh hidup kita nempel, dekat sama Tuhan, saya yakin sekali Bapak Ibu, kita akan menikmati hal-hal yang baik yang dari Tuhan. Bukan berarti kita tidak memiliki masalah. Bukan berarti mungkin Bapak Ibu tidak akan berhadapan dengan goncangan hidup ini. Tidak, Tuhan tidak pernah menjanjikan hal seperti itu. Tetapi jika kita melekat, kita dekat dengan Tuhan, maka pertolongan Tuhan yang ajaib akan selalu nyata dalam hidup kita. Amin. Dan hal yang kedua Bapak Ibu, kalau sepertinya kita memang betul-betul ingin disertai oleh Tuhan, maka firman Tuhan mengajar kepada kita supaya kita memiliki kehidupan seturut dengan kehendak Allah. Saya yakin sekali ketika firman Tuhan di dalam perjanjian lama, Allah sudah memberikan satu peringatan. Allah sudah memberikan satu penjelasan kepada kita. Ya, dengan begitu jelas Tuhan katakan, bukan karena kurang panjang tangan Tuhan itu tidak bisa menolong kita. Tapi karena apa? Karena ada penghalang. Dan penghalangnya apa? Yaitu dosa. Kehidupan yang menyimpang dari ajaran firman Tuhan. Kehidupan yang tidak cocok, tidak selaras dengan apa yang Tuhan sudah tetapkan. Sehingga Bapak Ibu, tentunya dalam hal ini kita harus mengerti, jika saya dengan saudara rindu hidup kita benar-benar disertai oleh Tuhan, mari hiduplah seturut dengan firman Tuhan. Hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Belajarlah firman. Sebab itu saya mengajar banyak umat untuk merenungkan, membaca firman Tuhan dengan konsisten, merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Saya senang sekali karena melalui salah satu media sosial saya selalu berbagi renungan pribadi saya dengan begitu banyak umat. Nah, satu kali ketika wifi di rumah saya trouble atau mungkin HP saya juga mengalami error, ya namanya juga benda mati ya Bapak Ibu, bisa aja bermasalah sehingga ada saatnya saya terlambat. Padahal menurut saya sudah tepat waktu mengirim supaya ketika jemaat bangun dari tidur membuka HP, maka pertama kali yang dilihat adalah kebenaran firman. Itu tujuan saya. Dan ketika satu kali mungkin HP dan maupun wifi saya error, apa yang terjadi sehingga pengirimannya jadi terlambat. Nah, saya senang sekali ketika ayat firman Tuhan yang saya beritakan terlambat, ada begitu banyak respon dari mulai pagi-pagi buta, banyak jemaat yang bertanya, Bu Vera kenapa? Apa Bu Vera sakit? Ada juga yang bilang, Bu apakah firman Tuhan hari ini libur gitu ya? Gak pernah libur firman itu ya Bapak Ibu. Nah, saya cukup kaget karena memang kalau saya sudah selesai di pagi hari, saya langsung menyibukkan diri dengan mempersiapkan kebutuhan di dalam rumah tangga. Dan tentunya HP tidak lagi saya lihat. Dan ketika siang saya lihat, saya kaget, loh firmannya belum terkirim. Dan saya senang sekali Bapak Ibu melihat respon dari begitu banyak umat, ratusan umat bertanya, Bu firmannya di mana? Nah, saya sangat senang Bapak Ibu ketika Bapak Ibu betul-betul hidup belajar untuk mempelajari firman dengan baik. Hidup dituntun oleh firman Tuhan. Dan Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu dengan saya menyukai kebenaran firman Tuhan, maka saya percaya hidup kita
pasti disertai oleh Tuhan. Amin. Saya berharap dan saya berdoa supaya semua kita di masa-masa yang sulit ini kita tetap ada di dalam perlindungan Tuhan. Sebab itu Bapak Ibu, tetaplah dekat dengan Tuhan dan hiduplah seturut dengan firman Tuhan. Renungkan firman Tuhan itu dan juga praktekkan dalam hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.